Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Yunita Situmorang. Jadi, saya di sini akan menjelaskan 3 topik yang ada dalam karya ilmiah yang belum teman saya pahami. Topik yang pertama itu ada dari saudari Anissa, yaitu latar belakang. Dan topik yang kedua ada dari saudari Novelia, yaitu mengenai abstrak. Dan yang ketiga ada dari saudari Adha, yaitu mengenai metode penelitian. Jadi saya akan membahas topik yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam sebuah penulisan karya ilmiah atau dalam suatu tulisan karya ilmiah tentunya ada latar belakang. Nah, apa itu latar belakang? Jadi latar belakang adalah dasar ataupun titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai apa yang ingin disampaikan. Jadi di dalam latar belakang ini berisi berbagai alasan yang melatar belakangi sebuah penelitian dilakukan. Nah, jadi latar belakang ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Nah, dalam penulisan latar belakang ini harus didasarkan pada fakta. Lalu topik yang kedua adalah abstrak. Dalam karya ilmiah tentunya kita akan menjumpai abstrak. Nah, apa itu abstrak? Jadi abstrak adalah suatu ringkasan atau rangkuman isi karya tulis ilmiah yang tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud penulisan karya ilmiah tersebut. Jadi di dalam abstrak ini biasanya disertai keyword atau kata kunci. Nah, jadi guna keyword atau kata kunci ini adalah untuk memudahkan dalam mengingat inti pembahasan dari abstrak tersebut. Jadi keyword atau kata kunci tersebut ada di bagian akhir. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara menulis abstrak. Jadi cara menulis abstrak yang pertama itu adalah menjelaskan latar belakang masalah. Lalu yang kedua itu menjelaskan metode yang digunakan pada penelitian. Nah, pada karya tulis ilmiah yang kita buat, kita harus menjelaskan metode yang kita gunakan dalam penelitian kita. Apakah itu metode penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Yang ketiga itu mendeskripsikan hasil penelitian. Yang keempat ada menyimpulkan hasil penelitian. Dan yang kelima yaitu memberikan kata kunci di akhir paragraf. Nah, memberikan kata kunci di akhir paragraf ini sangatlah perlu karena kata kunci ini akan berfungsi untuk memudahkan kita mengingat intisari dari abstrak yang kita buat. Selanjutnya saya akan membahas topik yang terakhir, yaitu mengenai metode penelitian. Jadi metode penelitian ini adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Jadi metode penelitian ini akan memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dan yang terakhir saya akan membahas jenis-jenis metode penelitian. Selanjutnya adalah jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama adalah penelitian kualitatif. Jadi, metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Jadi, untuk mendapatkan data dengan metode penelitian kualitatif ini bisa dilakukan dengan cara observasi maupun wawancara. Yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Jadi metode penelitian kuantitatif ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan data statistik. Sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kesalahan
Semoga dimaafkan. Terima kasih.